Beastmaster terhebat. Bab 511. Sosok tua itu mengangguk mendengar hal itu. Memang, sungguh luar biasa kita bisa membasmi begitu banyak hama kali ini, berkat Li Qian. Saya yakin setelah penyergapan ini, para anggota sekte pasti akan lebih berhati-hati saat menyerang Li Qian. Mendengar hal ini, Nenek Gu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ini hal baik dan buruk. Hal baiknya adalah jumlah serangan pasti akan berkurang, tetapi hal buruknya adalah setiap kali serangan terjadi, intensitasnya akan jauh lebih besar daripada sebelumnya. Sosok tua itu merenung sejenak, lalu melanjutkan, masa-masa penuh gejolak ini menghadirkan ujian sekaligus peluang. Saya yakin Li Qian adalah pahlawan di era yang penuh kekacauan ini. Namun, dia belum sepenuhnya dewasa, dan kita masih perlu lebih mendukungnya, kata Nenek Gu. Kamu seharusnya lebih tahu daripada aku betapa berartinya seorang pelatih legendaris bagi sekolah. Ya, itulah esensi sejati sekolah kita. Sosok tua itu menggema, lalu mengganti topik, ayo kita lihat tata letaknya di tempat lain. Hasilnya pasti lebih dari ini. Begitu mereka selesai berbicara, mereka berdua menghilang dari tempat mereka. Di hutan bercorak naga di gunung belakang, Li Qian dan Li Lanying baru saja hendak pergi ketika sebuah teriakan keras terdengar. Li Qian menatap langit dan segera melihat sosok yang familiar turun. Sosok itu tak lain adalah Elang Naga Api. Orang yang berdiri di atas patung naga api tidak lain adalah Wu Yu. Melihat Elang Naga Api menerjang, Li Qian menggelengkan kepalanya tak berdaya, mengapa hanya kau yang datang? Sebenarnya, Wu Yu tiba cukup cepat, tetapi pertempuran di sini berakhir lebih cepat lagi, sehingga yang dilihatnya hanyalah mayat-mayat berserakan di tanah. Saya menerima permintaan bantuanmu dan segera berangkat. Hati Wu Yu akhirnya tenang ketika melihat Li Qian aman dan sehat. Li Qian cukup tersentuh. Meskipun wanita bersayap itu kasar dan sering menggodanya, perhatiannya tulus. Dia bertindak impulsif dan bergegas tanpa berpikir. Li Qian menghela napas dan mengingatkannya, jangan gegabah lagi. Melihat ekspresi bingung Wu Yu, Li Qian melanjutkan, fakta bahwa aku mengirimkan sinyal bahaya kepadamu setidaknya menunjukkan bahwa musuh adalah seseorang yang tidak dapat kutangani. Kalau musuhnya tak bisa kutangani, kedatanganmu hanya akan membuatmu jadi sasaran empuk lagi, lanjut Li Qian. Jadi, kalau kau menghadapi hal seperti ini lagi, jangan terburu-buru. Sebaiknya kau cari bantuan dari orang kuat di dekatmu. Meskipun Wu Yu memasang ekspresi tidak senang di wajahnya saat mendengarkan peringatan Li Qian, sebenarnya dia cukup bahagia di dalam. Fakta bahwa Li Qian mengatakan itu setidaknya membuktikan bahwa dia peduli padanya. Setelah memberikan beberapa kata nasihat, Li Qian memperkenalkan kedua wanita itu satu sama lain, dan kemudian menceritakan apa yang baru saja terjadi kepada Wu Yu. Mendengar bahwa mereka telah diserang oleh ibu serangga udara tingkat suci, hati Wu Yu menjadi tegang. Kali ini, hanya berkat dukungan rahasia para anggota senior sekolah, musuh berhasil dipancing keluar. Jika tidak, Li Qian, umpan ini, mungkin sudah dilahap musuh tanpa meninggalkan jejak sedikitpun. Oleh karena itu, Wu Yu menyadari bahwa meskipun Li Qian berbicara dengan ringan dan tampak tidak berbahaya, pada kenyataannya, faktor risikonya masih cukup tinggi. Hal ini juga meningkatkan kewaspadaannya. Dia tahu hal semacam ini pasti akan terjadi lagi, dan para pemuja dalam bayangan tidak akan pernah membiarkannya begitu saja. Oleh karena itu, dia harus lebih berhati-hati di masa depan. Saat ini, dia sudah menempatkan dirinya sebagai pengawal Li Qian. Setelah menyingkirkan hewan peliharaan mereka, ketiganya kembali ke sekolah, dan begitu mereka masuk, mereka melihat sesuatu yang tidak biasa. Jelas terlihat bahwa sekolah tersebut telah mengalami kerusuhan. Ada juga hewan peliharaan yang berterbangan di langit. Sepertinya mereka sedang memindahkan siswa, termasuk yang terluka dan pingsan. Li Qian tahu apa yang sedang terjadi dan tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening. Dilihat dari situasinya, cukup banyak mahasiswa yang terluka, yang juga menunjukkan bahwa sejumlah besar mahasiswa diparasit oleh keturunan cacing Gu di dalam Mary Galloway. Jika saja para pelajar ini tidak terperangkap dalam serangan mendadak ini, dan identitas mereka tidak terbongkar akibat kematian mendadak Ibu Gudara, mereka mungkin telah menyebabkan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang. Sekte bukan lagi hal kecil yang mengganggu. Li Qian menatap hewan peliharaan yang berterbangan di udara dan bergumam pada dirinya sendiri. Li Lanying pun sependapat, kita harus menindak mereka dengan tindakan yang paling keras dan tidak membiarkan mereka terus menyebar dan meracuni kita seperti ini. Ketiganya bertukar beberapa kata, lalu terdiam. Setelah mengirim Wu Yu kembali ke alam rahasia No. 3 untuk melanjutkan pengawasan pangkalan penelitian giok, dan kemudian mengawal Li Lanying ke asrama putri, Li Qian tidak membuang waktu dan langsung kembali ke asramanya di Taman Sianya. Malam itu, Li Qian merasakan Lu Tianjiao telah membalas dan mengiriminya pesan. Sesaat kemudian, Lu Tianjiao melompat dari balkon di sebelahnya. Ada apa sampai kau memanggilku selarut ini? Lu Tianjiao tidak menyadari ekspresi Li Qian. Ia duduk dengan santai dan mengeluh sambil bertanya, hari ini, aku tidak tahu apa yang terjadi di sekolah berantakan, dan banyak guru yang sibuk. Li Qian menatap Lu Tianjiao, ekspresinya agak muram, aku tahu apa yang terjadi. Mendengar ini, Lu Tianjiao langsung tertarik. Kau tahu apa yang terjadi? Cepat ceritakan padaku. Li Qian menghela napas dan berkata dengan suara tenang, seorang ratu udara telah menyusup ke sekolah, dan tingkat kekuatannya telah mencapai tingkat roh suci yang mengerikan.
Para senior di sekolah menyusun rencana untuk menyergap dan membunuh Ratu Serangga Gudara tingkat Sen ini. Ratu Gudara mati, dan cacinggu anak yang menjadi parasit bagi banyak siswa juga mati. Para siswa yang terdampak pun pingsan. Karena jumlah mereka banyak dan wabah terjadi secara bersamaan, kekacauan pun terjadi. Begitu. Lu Tianjiao tampak tercerahkan setelah mendengar ini, lalu bertanya, "Ngomong-ngomong, kau memanggilku ke sini, bukan hanya karena ini, kan?" Setelah menghabiskan lebih dari 1 semester bersama, Lu Tianjiao telah mengenal Li Qian cukup baik, jadi dia bertanya langsung. Li Qian tersenyum kecut dan melanjutkan, "Saya juga terlibat dalam masalah ini. Bahkan, saya ikut merancangnya bersama para senior sekolah kami." Dia menatap Lu Tianjiao dan bertanya kata demi kata, "Apakah kau tahu tubuh siapa yang diparasit oleh Ratu Gudara?" Lu Tianjiao menggelengkan kepalanya, lalu setelah beberapa saat, seolah mengingat sesuatu, dia tiba-tiba membeku, "Tidak mungkin." Li Qian mengangguk, mendesah, dan dengan enggan mengucapkan nama, Mary Galloway. Di mana dia? Meskipun dia sudah menebak hasilnya, Lu Tianjiao tetap langsung bertanya untuk memastikan. Li Qian menggelengkan kepalanya. "Itulah sebabnya aku memanggilmu malam ini. Kalian berdua saling kenal, dan kalian berasal dari tempat yang sama. Soal dia, kau mungkin sudah menduganya, kan?" Setelah hening sejenak, Li Qian mengucapkan 5 kata dengan suara rendah, "Dia tidak akan kembali." Bab 512. Apakah dia tidak akan pernah kembali? Lu Tianjiao bergumam pada dirinya sendiri, ekspresinya sedih, dengan kerumitan yang tak terlukiskan di wajahnya. Li Qian mengangguk, lalu mendesah panjang. Ia berkata tanpa daya, ngomong-ngomong, dia mengalami kemalangan yang tak pantas. Mendengar ini, Lu Tianjiao terdiam, tenggelam dalam pikirannya. Sejujurnya, Lu Tianjiao merasa sedikit bersalah terhadap Mary Galloway. Meskipun hubungan sebelumnya berakhir tanpa jejak, pada akhirnya itu adalah kesalahannya. Sekarang orang tersebut telah tiada, mustahil untuk tidak merasakan sesuatu. Padahal saat itu hatinya masih berdebar-debar karena sebelumnya pernah mendapat serangan dari kaum pemuja setan. Bukannya aku tidak pernah menyaksikan pengorbanan tragis para penjinak binatang, tetapi karena pengalaman itu tidak dialami oleh orang-orang di sekitarku, aku tidak merasakannya sedalam itu. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar merasakan bahwa bahaya ada tepat di sampingnya, di sekelilingnya. Kenapa dia? Lu Tianjiao masih tak percaya. Ia menggelengkan kepala dan mengeluarkan suara kesakitan. Gadis ceria yang pernah berpapasan dengannya dan sesekali menggodanya telah pergi begitu saja, membuat Lu Tianjiao agak tidak dapat menerimanya. "Mungkin itu titik buta," kata Li Qian. "Apakah kamu ingat serangan yang kita hadapi sebelumnya? Saat itu, Mary diparasit oleh roh daragu dari kultus iblis darah, dan melancarkan serangan brutal terhadap kami berdua. Setelah serangan itu, kami semua membuat kesalahan dengan mengandalkan pengalaman masa lalu, berpikir bahwa kultus iblis darah tidak akan mengincar Mary lagi. Tapi, kami tidak pernah menduga hal ini. Demikianlah, di asrama, mereka berdua, tampak lesu, mengobrol santai selama sekitar 1 jam sebelum akhirnya terdiam. Istirahatlah." Li Qian menatap Lu Tianjiao dan berkata dengan tenang, mengganti topik pembicaraan, "Almarhum sudah tiada. Kita hanya bisa mendoakan kesehatan dan kebahagiaannya di akhirat." Ada beberapa hal yang tidak dikatakan Li Qian, tetapi setelah melihat tekad di mata Lu Tianjiao, dia memutuskan untuk tidak berbicara. Dia sudah tahu apa yang akan dilakukan Lu Tianjiao selanjutnya. Melihat Lu Tianjiao berjalan tanpa suara menuju balkon, dia menunjuk ke pintu depan. "Ayo kita lewati gerbang utama." Begitu Li Qian selesai berbicara, Lu Tianjiao tidak menolak lagi. Ia berbalik dan berjalan menuju gerbang utama. Setelah Lu Tianjiao pergi, Li Qian meninggalkan asrama Taman Sianya malam itu juga dan pergi ke pangkalan penelitian batu giok di alam rahasia Nul. 3. Ada apa? Sepertinya suasana hatimu sedang tidak baik. Kembali di pangkalan penelitian batu giok, Wu Yu belum beristirahat. Ia melihat Li Qian, meliriknya, lalu bertanya, "Kenapa kamu belum istirahat?" Li Qian tidak menjawab. Dia hanya melambaikan tangannya. "Istirahatlah." Melihat ini, Wu Yu secara kasar menduga ada sesuatu yang pasti terkait dengan serangan sore itu. Ia tidak melanjutkan masalah itu lebih jauh, tetapi diam-diam kembali ke kamarnya. Kembali ke kamarnya di markas penelitian batu giok, Li Qian tidak melakukan apa yang biasa dilakukannya, membaca buku sebelum tidur. Ia malah berbaring di tempat tidur, memejamkan mata, dan mencoba memaksa dirinya untuk tertidur. Akhirnya Li Qian tertidur, tetapi tidak diketahui kapan tepatnya dia tertidur. Keesokan harinya, ketika matahari sudah tinggi di langit, dia masih belum bangun, tetapi Wu Yu sudah bangun. Dia melihat ke dalam kamar Li Qian dan memberitahu Fei Fei untuk tidak mengganggunya. Li Qian baru terbangun hampir pukul 11. Ia keluar dari kamarnya di pangkalan penelitian, meregangkan badan, menggosok matanya, lalu menghela napas panjang. Berdiri di halaman pangkalan penelitian, memandangi cuaca luar yang terpantul oleh susunan rahasia, saya merasa jauh lebih baik dan lebih rileks. "Makanlah." Wu Yu berjalan ke halaman dan menatap Li Qian, berbicara dengan lembut. Li Qian mengangguk dan mengikuti Wu Yu ke restoran pangkalan penelitian. Di dalam restoran, berbagai macam makanan telah disiapkan, semuanya adalah favorit Li Qian. Sambil makan, Li Qian bertanya, "Baru-baru ini, berapa banyak hewan peliharaan di pangkalan yang telah mencapai kondisi evolusi?"
Berdasarkan kondisi evolusi yang diceritakan Li Qian padanya, Wu Yu berpikir sejenak lalu berkata, jika semuanya dipertimbangkan, seharusnya ada sekitar 10 binatang peliharaan. Li Qian mengangguk setelah mendengar jawaban Wu Yu, aku akan mencoba mengembangkan semua hewan peliharaan ini dalam beberapa hari ke depan saat aku punya waktu luang. Hewan peliharaan yang sudah berevolusi ini tidak perlu dipelihara. Siswa manapun dapat menukarnya selama memenuhi persyaratan. Li Qian melanjutkan, faktanya, terkadang bukan tidak mungkin untuk sedikit melonggarkan persyaratan. Jawab Wu Yu tanpa bertanya alasannya. Tentu saja, ia sudah tahu sebagian alasannya bahkan tanpa ditanya. Setelah menjelaskan situasi di pangkalan, Li Qian mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk meneliti satu-satunya misi saat ini. Sejak naik ke level Overlord, kemampuan cheat Li Qian telah mengalami perubahan baru, dengan bila tugas meningkat dari 2 menjadi 3. Akan tetapi, karena ia belum memutuskan tugas spesifik apa yang akan dibuat, bila tugasnya saat ini hanya memiliki satu tugas. Tugas untuk mencari tahu bagaimana ayam berbulu merah mahkota perak berevolusi telah mencapai 98%. Ia hanya membutuhkan 2 poin lagi untuk menyelesaikan evolusinya, tetapi inspirasi untuk 2 poin terakhir itu masih belum ditemukan. Dia sudah meneliti material yang dibutuhkan untuk evolusi, batu pemecah ilusi, dan embun peri. Mengenai metode pengapian, dia juga sudah menemukannya, yaitu susunan konsentrasi. Secara logika semua sudah siap dan tidak ada yang kurang, tapi progres tugas masih di 98%. Hal ini membuat Li Qian agak gelisah. Dia tidak tahu bagaimana meneruskan penelitiannya, dan bahkan tujuannya pun terhenti. Mengenai pengisian langsung 2 poin pencapaian, Li Qian bahkan tidak memikirkannya. Umpan balik misi saat ini adalah cara paling efektif baginya untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Jika poin pencapaian digunakan untuk mengisi celah, semua umpan balik tugas akan hilang. Bagi Li Qian, ini akan menjadi kerugian besar, bahkan mungkin kerugian total. Oleh karena itu, Li Qian pasti tidak akan menggunakan poin pencapaian untuk mengisi kemajuan tugas ini kecuali benar-benar diperlukan. Setelah merenung selama 2 hari tanpa hasil apapun, Li Qian pun meninggalkan pangkalan penelitian dan mulai menjelajahi alam rahasia. Meong. Kucing bercahaya itu mengikutinya dari belakang, juga berjalan-jalan. Ia mengangkat kepalanya dan mengeong. Apa yang mengganggumu? Tanya kucing Lingguang, menyadari Li Qian tampak khawatir bahkan ketika dia sedang berjalan-jalan. Li Qian berpikir sejenak dan menjawab dengan santai, aku sedang memikirkan cara agar hewan peliharaan berevolusi. Kurasa kita tinggal selangkah lagi dari terobosan terakhir. Bab 513. Apa maksudmu dengan lapisan kertas terakhir? Ceritakan padaku, tanya kucing Lingguang penasaran dari belakang. Li Qian terkekeh dan bercanda, kau tahu tentang penelitian evolusi hewan peliharaan. Tentu saja aku tidak mengerti, kata kucing bercahaya itu. Tapi aku bisa membantumu mencari tahu. Lanjutannya, karena Anda hanya selangkah lagi dari menembus lapisan kertas terakhir, itu berarti Anda sudah memiliki semua pengetahuan, keterampilan, dan aspek lain yang diperlukan. Yang mungkin kurang Anda miliki adalah inspirasi dalam detail-detailnya. Saat ini, menyatukan kebijaksanaan dan upaya kita mungkin dapat membantu Anda menemukan arah. Li Qian tidak terlalu memikirkan apa yang didengarnya dan dengan santai berkata, hanya saja. Kita sudah mengetahui hampir segalanya, mulai dari sumber daya luar biasa yang dibutuhkan untuk evolusi hingga proses evolusi itu sendiri. Namun, evolusi terhenti di langkah terakhir dan tidak dapat diselesaikan. Li Qian tidak punya harapan, jadi dia hanya mengatakannya dengan santai. Anggap saja ini cara untuk menghilangkan sebagian rasa frustrasi di hatiku. Kucing bercahaya itu kemudian bertanya, tahukah kamu ciri-ciri hewan peliharaan ini? Apa saja ciri-cirinya sebelum dan sesudah evolusi? Sebelum evolusi, ia bertipe api. Setelah evolusi, ia bertipe roh dan iblis. Li Qian mengatakan ini mulai dari ayam bulu merah, bukan dari ayam bulu merah jambul perak. Tentu saja, menurut pandangannya, ini semua hanyalah rincian dan dampaknya kecil, jadi apa yang dikatakannya tidak terlalu ketat. Mendengar jawaban Li Qian, secercah keraguan tiba-tiba muncul di pupil mata kucing Lingguang yang berwarna zamrud. Sebelum berevolusi, ia bertipe api. Setelah berevolusi, ia menjadi tipe roh dan tipe iblis. Perbedaan sebelum dan sesudahnya terlalu besar, membuat tanda tanya besar muncul di dahinya. Kucing Lingguang benar-benar ingin bertanya, apakah ada hewan peliharaan seperti itu? Namun, ketika memikirkan pengalaman saya sendiri, bertransformasi langsung dari seekor kucing berekor 4 menjadi kucing roh, saya tiba-tiba merasa bahwa jalur evolusi ini, yang terjadi dalam penelitian Li Qian, mungkin bukan hal yang mustahil. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, saya tidak terlalu yakin tentang atribut lainnya, tetapi saya telah menguasai beberapa keterampilan dalam elemen mental. Saya pikir sangat sulit untuk memperoleh atribut ini melalui satu evolusi, terutama tanpa menguasai keterampilan apapun yang terkait dengan atribut tersebut. Saat Li Qian mendengarkan cerita kucing Lingguang, tiba-tiba sebuah inspirasi muncul dalam benaknya, dan dia teringat sesuatu. Kuasai keterampilan atribut, kuasai keterampilan atribut. Tepat saat Li Qian berulang kali merenungkan kalimat ini, sebuah suara notifikasi tiba-tiba terdengar dalam benaknya. Inspirasi +1, tugas 1, evolusi ayam berbulu merah jambul perak menjadi gagak mahkota putih, kemajuan tugas saat ini 99%. Aku di jalur yang benar.
Mendengar pemberitahuan itu di benaknya, wajah Li Qian berseri-seri gembira. Ia langsung menatap kucing roh dan berseru, "Sial, aku tidak menyangka kau benar-benar memberiku inspirasi, kucing." Berjalan. Setelah berkata demikian, dia segera berbalik dan pergi ke arah lain. Melihat hal ini, kucing bercahaya itu langsung bertanya, "Kita mau kemana?" "Kita mau kemana?" "Kembali ke markas penelitian. Aku sudah menemukan inspirasiku. Aku akan segera kembali," kata Li Qian bersemangat. "Kurasa kita pada dasarnya sudah menembus batas itu. Ngomong-ngomong, aku seharusnya berterima kasih padamu." Malam itu, sekitar pukul 10 malam, Li Qian akhirnya berhasil menembus penghalang itu sepenuhnya. Jadi begitulah adanya. Dia tak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Jadi, untuk berevolusi sepenuhnya menjadi White Phoenix, seseorang tidak hanya perlu mengumpulkan batu pemecah ilusi, dan embun peri, dan tidak hanya perlu menyiapkan susunan konsentrasi, tetapi juga perlu mengajari ayam berbulu merah mahkota perak dua keterampilan dasar, yaitu gelombang ilusi dan transformasi. Melihat bahwa dia telah mencapai kemajuan 100% pada misi setelah mengetahui kedua keterampilan ini, senyum tipis muncul di bibir Li Qian. Tanpa ragu, dia menyerahkan tugas itu. Saat tugas itu diserahkan, gelombang informasi besar, seperti tsunami, tiba-tiba melonjak dari kedalaman otak saya. Informasi tentang atribut burung bangau mahkota putih, detail spesifik evolusinya. Segala macam informasi, kompleks dan beragam, tiba-tiba memenuhi pikirannya, membuatnya tercengang. Sekitar 15 menit kemudian, Li Qian akhirnya terbangun dan menghela napas panjang. Aku akhirnya sepenuhnya menyerap aliran informasi ini. Satu-satunya kekurangannya adalah kita belum mampu mengembangkan burung bangau mahkota putih. Kondisinya belum tepat. Setelah mencerna dan menyerap aliran informasi, Li Qian mulai memeriksa perubahan lainnya. Seperti yang diharapkannya, kekuatan mentalnya meningkat lagi, dan dengan selisih yang cukup besar. Dia langsung maju dari level penguasa tingkat pemula ke tahap tengah penguasa tingkat kedua, yang merupakan peningkatan yang cukup luar biasa. Karena kontrak jiwa, 7, 6, Wu Yu, dan kucing lingkuang semuanya menerima banyak umpan balik. "Li Qian, ada apa?" Kekuatan mentalku sepertinya tiba-tiba sedikit meningkat. Wu Yu segera berlari dan bertanya. Jelas, dia menyadari bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan Li Qian. Li Qian tersenyum tipis, "Apa maksudmu?" "Aku hanya mendapat pencerahan tiba-tiba saat bermeditasi, dan kekuatan mentalku membaik, itu saja." "Apakah itu saja? Tak seorang pun akan mempercayaimu." Setelah mendengar penjelasan Li Qian, Wu Yu diam-diam mengerucutkan bibirnya. Dia tidak percaya sepatah kata pun dari penjelasan singkat Li Qian. Namun, dia tahu betul apa yang seharusnya dia tanyakan dan apa yang tidak seharusnya dia tanyakan. Jadi dia menekan rasa ingin tahunya dan tidak mengatakan apapun. Kemampuan Li Qian untuk terus meneliti metode evolusi berbagai hewan peliharaan pasti berasal dari rahasianya sendiri. Ini adalah kesempatan unik bagi setiap jenius. Bahkan sahabatmu pun tidak seharusnya menanyakan hal-hal seperti itu. Setelah menemukan jalur evolusi bangau mahkota putih, Li Qian merasa senang. Ia mengobrol dengan Wu Yu beberapa menit, lalu pergi. Saat hendak pergi, tiba-tiba dia bersuara mengingatkannya, "Oh, aku lupa memberitahumu, hasil penelitian kali ini juga berupa hewan peliharaan yang bisa terbang. Jadi, sebentar lagi kamu akan punya lebih banyak pilihan. Kalau sudah waktunya, bergabunglah dan kita akan pertimbangkan bersama." Setelah mengatakan itu, Li Qian pergi tanpa menoleh ke belakang. Selanjutnya, butuh waktu sekitar seminggu bagi Li Qian untuk berhasil melatih 3 ekor ayam berbulu merah jambul perak agar memenuhi standar. Mereka semua memiliki keterampilan, gelombang ilusi, dan transformasi, termasuk istri rambut ayam, Cai Yun. Meskipun persentase orang yang menguasai keterampilan itu tidak tinggi, Li Qian sudah sangat puas. Patut dicatat bahwa burung bangau mahkota putih adalah hewan peliharaan dengan potensi yang tidak kalah dengan merpati matahari, dan dari segi nilai saja, mungkin lebih unggul. Wajar saja jika hewan peliharaan seperti itu perlu memenuhi persyaratan evolusi yang lebih ketat. Lebih jauh lagi, satu hal yang tidak dapat diabaikan, karena merpati matahari memiliki bentuk evolusi yang lebih tinggi, yaitu gagak emas berkaki 3, apakah bebek mandarin putih memiliki bentuk evolusi yang sama? Li Qian yakin kemungkinan besar hal itu ada. Jika memang demikian, nilai burung bangau mahkota putih perlu ditaksir lebih tinggi lagi. Bab 514. Setelah berhasil menembus rintangan terakhir untuk memahami jalur evolusi burung bangau mahkota putih, menyelesaikan misi, dan berhasil melatih 3 ayam bulu merah mahkota perak yang memenuhi persyaratan, Li Qian berada dalam suasana hati yang sangat baik. Ia berpikir sejenak dan segera menyusun rencana. Tanpa membuang waktu lagi, ia memulai tes yang sebenarnya. Setelah memahami sepenuhnya proses evolusi, Li Qian tahu bahwa uji evolusi ini hampir aman, jadi subjek evolusi pertamanya adalah istri Jiva, Cai Yun. Semenjak berevolusi menjadi ayam merah mahkota perak, kecerdasan Cai Yun meningkat pesat, dan dia tak lagi bingung seperti sebelumnya. Setelah mengetahui dari Li Qian bahwa ia akan memulai perjalanan evolusinya, ia menjadi sangat gembira, melompat-lompat tanpa henti dan tidak bisa diam. Ayam itu pun sangat gembira. Ia melayang-layang di udara dan terus berkicau. Di dalam ruang inkubasi yang baru dibangun di pangkalan penelitian giok di alam rahasia ketiga, Li Qian melepaskan awan warna-warni dan memulai persiapan untuk evolusi.
Sambil memegang benda seperti pasta yang terbuat dari bahan spiritual khusus, ia mulai menggambar lingkaran sihir di tanah terbuka. Inisiasi evolusi memerlukan pengaktifan concentration array, yang pola susunannya, menurut pandangan Li Qian, sebenarnya tidak rumit. Dia bukan pemula sepenuhnya tanpa dasar dalam formasi susunan. Meskipun menguraikan pola susunan ini agak sulit, itu tidak terlalu menantang. Li Qian hanya belajar sekitar 3 hari dan sudah menguasainya. Tingkat keberhasilannya sudah cukup tinggi. Dengan tingkat keberhasilan sekitar 50%, Li Qian merasa tidak ada masalah besar. Dalam proses evolusi sesungguhnya, bahkan jika sketsa gagal pada kali pertama, sketsa tersebut dapat dicoba beberapa kali, dan tentu saja tidak akan menunda proses evolusi. Ternyata, tebakannya benar. Setelah memulai pengujian, memang terjadi masalah saat menguraikan pola array, dan pengujian tersebut gagal 2 kali. Namun, karena Li Qian telah mengantisipasi kemungkinan kegagalan, ia telah menyiapkan beberapa set materi tambahan sebelumnya, sehingga dampak kegagalannya tidak signifikan. Akhirnya, pada percobaan ketiga untuk menguraikan pola larik, ia berhasil. Ia menyelesaikan pola larik tersebut dalam sekali jalan. Melihat pola susunan lengkap muncul di ruang terbuka di dalam ruang kultivasi, Li Qian tersenyum lalu menghela napas panjang. Tanpa membuang waktu lagi, ia segera mengeluarkan beberapa batu energi dan memulai langkah kedua pekerjaannya, menanamkan batu energi ke berbagai titik formasi. Setelah menanamkan batu energi, Li Qian segera menutup matanya dan mulai bermeditasi, menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke dalam formasi. Dengan masuknya energi spiritual, batu energi itu mulai memancarkan cahaya yang berkilauan. Energi mulai mengalir ke dalam pola susunan, dan selama proses ini, sangat jelas bahwa pola susunan tersebut juga berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan. Lumayan. Melihat pola-pola susunan yang berkilauan itu, Li Qian mengangguk puas. Saat melakukan penilaiannya, tangannya bergerak tanpa henti, menghasilkan 2 sumber daya luar biasa yang diperlukan untuk evolusi, batu pemecah ilusi, dan embun roh. Batu pemecah ilusi, ini berukuran sebesar kepalan tangan, dengan beberapa sisi di atasnya. Dari luar, batu ini tampak seperti berlian, dan terdapat aliran energi spiritual yang kuat di dalamnya. Adapun, Fairy ia merupakan zat seperti agar-agar berbentuk seperti tetesan air mata yang mengandung partikel-partikel kecil seperti cahaya bintang, agak menyerupai kunang-kunang. Setelah mengeluarkan 2 sumber daya evolusi yang luar biasa, Li Qian berjalan langsung dan menanamkannya ke dalam 2 simpul formasi. Berbeda dengan metode evolusi merpati matahari, materi evolusi bebek mandarin putih tidak dapat dibuang begitu saja selama proses evolusinya. Materi tersebut harus ditanamkan ke dalam formasi. Inilah sebabnya mengapa Li Qian gagal 2 kali saat menguraikan pola susunan, dan baru berhasil pada percobaan ketiga. Tegasnya, apa yang ia susun bukanlah formasi konsentrasi standar, melainkan formasi non-standar yang memerlukan beberapa penyesuaian. Ruang perlu disediakan terlebih dahulu untuk menanamkan batu ilusi, dan elf dew, jika tidak maka evolusi tidak akan dapat diselesaikan. Bahkan jika orang lain mengetahui semua bahan dan semua langkah yang terlibat, mereka tidak akan mampu berhasil dengan evolusi semacam ini. Tak heran jika hewan peliharaan yang kuat seperti bebek mandarin putih sangat langka di dunia penjinakan hewan. Beberapa yang tercatat berevolusi secara tidak sengaja dan mustahil untuk ditiru. Setelah mengaktifkan formasi dan menunggu energi mencapai tingkat tertentu, Li Qian tidak membuang waktu lagi dan segera bergegas keluar. Dia memberi perintah langsung, dan Cai Yun, setelah mendengarnya, dengan bersemangat bergegas masuk ke dalam formasi. Cai Yun, tetaplah di tengah formasi. Apapun yang terjadi, kau tidak boleh bergerak. Li Qian menunjuk ke tengah formasi dan berkata dengan nada serius. Pembentukan semacam ini yang melibatkan penggabungan 2 sistem energi tidak dapat menoleransi kecerobohan sekecil apapun. Kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan perubahan yang tidak terduga dalam evolusinya. Cai Yun berkicau menanggapi. Li Qian mengerti maksudnya melalui telepati dan mengangguk. Saat cahaya bening dan putih keperakan naik, cahaya evolusi juga mulai terpancar dari tubuh Cai Yun. Tidak seperti Sundov, cahaya evolusi ini luar biasa kuatnya, membentuk pilar cahaya yang melesat ke langit hanya dalam beberapa detik. Untungnya, ada susunan di dalam ruang inkubasi untuk menghalangi cahaya. Jika tidak, cahaya evolusi yang begitu menyilaukan dapat menerangi setengah dari alam rahasia nol. 3. Dalam cahaya evolusi yang menyilaukan, Li Qian samar-samar dapat melihat sosok hewan peliharaan terbang yang perlahan terbentuk. Meskipun cahaya evolusi ini kuat dan menyilaukan, cahaya itu tidak bertahan lama. Setelah sekitar 1 menit, cahaya evolusi padam sepenuhnya. Begitu cahaya itu memudar, Li Qian memfokuskan perhatiannya pada cahaya itu. Segera setelah itu, seekor burung peliharaan yang suci, mulia, dan luar biasa, berwarna putih bersih dan menyerupai burung phoenix, muncul di hadapannya. Li Qian menatap burung peliharaan yang baru muncul itu, dan meski dia tahu itu Cai Yun, dia tak dapat menahan diri untuk sedikit tenggelam dalam pikirannya. Hewan peliharaan yang baru muncul ini sangat berbeda dari ukiran kayu yang pernah dilihatnya di kota Moyuan sebelumnya. Melihatnya dengan mata kepala sendiri bahkan lebih menakjubkan. Kesakralan dan kemuliaannya hampir tak terlukiskan. Setelah Cai Yun menyelesaikan evolusinya, Li Qian sangat gembira dan segera menggunakan bakat penjinak binatang miliknya, mata penglihatan sejati, untuk memeriksa informasinya. Nama, burung bangau mahkota putih, awan warna-warni. Atribut, roh iblis.
Peringkat, penguasa tingkat 1. Potensi, kaisar tingkat ke-9. Keahlian, kekuatan psikis sempurna, gelombang ilusi sempurna, hipnosis master, masuk mimpi, terampil, mimpi buruk pemula, dampak mental master, sinar mental terampil, badai mental pemula, teknik tertinggi, reinkarnasi pemula, kesurupan sempurna, transformasi sempurna, pesona master, melahap jiwa pemula, kondensasi cahaya bulan pemula, penyembunyian bulan pemula, tarian cahaya bulan pemula, pedang bulan pemula. Bab 515. Menggunakan bakat penjinak binatang miliknya, mata penglihatan sejati, Li Qian melihat informasi Cai Yun, dan ekspresi gembira langsung muncul di wajahnya. Dengan begitu banyak keahlian, tak heran potensi rasialnya setingkat lebih tinggi daripada si rambut ayam. Ia tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati, cukup puas dengan hasil evolusinya. Terutama skill teknik rahasia, reinkarnasi, ini. Jika daya tahan target terhadap energi spiritual tidak terlalu kuat, begitu terkena, mereka akan benar-benar tak berguna dan tak punya daya untuk melawan. Dia mengangguk berulang kali, sudah punya rencana. Kebanyakan hewan peliharaan dengan level yang sama seharusnya bisa dibunuh seketika. Sambil merenungkan hal ini, dia sudah menggunakan kontrak jiwa untuk memberitahu Wu Yu di markas. Setelah menerima pengingat dari Li Qian, Wu Yu bergegas tanpa ragu dan langsung bertanya, bagaimana hasilnya? Apakah evolusinya berhasil? Kenapa kau tidak masuk dan melihat-lihat? Li Qian tidak menjawab pertanyaannya secara langsung, tetapi menunjuk ke ruang kultivasi di belakangnya, membuatnya penasaran. Setelah mendengarkan apa yang telah didengarnya selama 2 hari, Wu Yu sudah menebak-nebak. Tanpa henti, ia langsung masuk ke ruang kultivasi. Di luar ruang inkubasi, beberapa detik kemudian, Li Qian mendengar suara terkejut. Itu burung bangau mahkota putih. Itu burung bangau mahkota putih. Li Qian, kau benar-benar berevolusi menjadi bangau mahkota putih. Di dalam ruang inkubasi di belakang mereka, suara Wu Yu terkejut dan gelisah. Sebagai kebanggaan klan bersayap, Wu Yu adalah salah satu wanita paling berbakat di generasinya. Li Qian sama sekali tidak terkejut mengetahui tentang Bai Yuan. Mendengar suara terkejut itu, Li Qian menguping telinganya, mengerucutkan bibirnya, dan tersenyum samar dengan ekspresi sedikit shock. Aku bahkan bisa mengembangbiakkan burung gagak emas berkaki 3, apalah arti burung phoenix putih jika dibandingkan dengan itu. Dia menoleh ke arah burung phoenix putih, Cai Yun, yang sedang berputar-putar dan terbang keluar dari ruang pembiakan, lalu melanjutkan, waktunya tepat, kamu masih punya slot kontrak, kan? Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi. Meskipun Li Qian berbicara dengan nada bertanya, dia sudah memiliki jawaban pasti di dalam hatinya. Potensi ras bebek Mandarin putih sama sekali tidak kalah dengan merpati matahari terbakar, dan atributnya tidak bertentangan dengan hewan peliharaan Wu Yu yang ada. Yang terpenting, Anda bisa mendapatkan keuntungan dari bonus bakat Beast Taming miliknya, Dream Wings. Dengan hewan peliharaan yang begitu sempurna, Li Qian tidak dapat mengerti mengapa Wu Yu tidak menandatangani kontrak dengannya. Satu-satunya kemungkinan hasil adalah Bai Yuan Cai Yun mungkin tidak menyukainya. Namanya, Cai Yun, istri Lairi Jiu Jiva. Kamu bisa mencoba berkomunikasi dengannya dan lihat apakah kamu bisa membuat kontrak dengannya. Berhasil atau tidaknya kau bergantung pada kemampuanmu. Tentu saja, bahkan jika kau tidak bisa membuat kontrak dengannya, itu tidak masalah. Karena aku bisa mengembangkan Phoenix putih, aku bisa mengembangkan lebih banyak hewan peliharaan. Li Qian menyentuh hidungnya. Namun, saran pribadiku adalah kau sebaiknya membuat kontrak dengan Cai Yun. Ini adalah hasil terbaik. Sebagai seorang pengasuh, aku bisa melihat bahwa potensi Cai Yun tak tertandingi. Jangan khawatir, aku pasti akan menghubungi Cai Yun dan memastikan semuanya beres. Slot kontrak kosong terakhir ini akan menjadi miliknya. Begitu dia selesai berbicara, sepasang sayap muncul dari punggung Wu Yu. Segera setelah itu, Li Qian melihatnya tiba-tiba terbang dan mengejar awan berwarna-warni di udara. Arah awan warna-warni itu terbang menuju ke pegunungan tengah alam rahasia ketiga. Yaitu pegunungan tempat Zhen Sanhou bersembunyi. Li Qian tahu bahwa matahari yang terik dan burung pegar senang berlatih di sana, dan sekarang awan warna-warni terbang di atasnya, ia pasti pergi mencari pasangannya. Li Qian tersenyum dan tampak tidak peduli. Dia melirik materi evolusi yang tersisa di tangannya dan tidak terburu-buru mengembangkan lebih banyak White Phoenix. Dia berencana untuk merangkum keuntungan dan kerugian dalam proses evolusi terkini. Tepat saat dia merenungkan hal ini dan bersiap kembali ke kamarnya, gelang pintarnya tiba-tiba berdering. Li Qian sudah tahu bahwa pangkalan penelitian giok di alam rahasia Nul 3 memiliki jaringan komunikasi yang dapat terhubung dengan dunia luar. Itu sungguh menakjubkan. Tentu saja, betapapun menakjubkannya, Li Qian tidak tertarik mengetahui prinsip-prinsip yang mendasarinya. Lagi pula, yang perlu ia ketahui adalah bahwa para profesor di Departemen Teknik Mesin Sekolah mampu melakukan ini. Hah, ada apa? Kenapa Mu Qian menghubungiku saat ini? Li Qian sedikit mengernyit sambil melihat informasi yang ditampilkan di gelang pintarnya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang diinginkan Mu Qian saat dia mendekatinya saat ini. Sudah lebih dari setengah tahun sejak pertemuan terakhir kita di kota Yunlan. Dalam 6 bulan terakhir, mereka hanya bertukar beberapa pesan dan berhubungan sebentar selama liburan. Tidak ada interaksi lebih lanjut. Tanpa diduga, dia akan menghubunginya saat ini. Mungkinkah karena alam rahasia Senran? Li Qian menebak, tangannya terus bergerak.
Ia menyentuh layar gelang pintar itu dengan ringan, lalu melihat seberkas cahaya tiba-tiba terproyeksi ke gelang pintar itu. Cahaya itu mengembun di udara, dan dalam sekejap mata, ia membentuk sebuah gambar. Gambar menunjukkan potret setengah badan Mu Qianqian. Li Qian bahkan dapat melihat bahwa pada saat ini, wajahnya dipenuhi kecemasan, dan dia juga tampak sedikit acak-acakan. Melihat perilaku Mu Qianqian yang tidak biasa, Li Qian langsung bertanya, "Saudari Qianqian, apa yang terjadi?" "Li Qian, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Ada masalah dengan alam rahasia Shenran kita." Seru Mu Qianqian mendesak, dan Li Qian bisa mendengar kesedihan dan ketidakberdayaan dalam suaranya. "Bagaimana bisa secepat itu?" tanya Li Qian dengan ekspresi heran di wajahnya. Dia bertanya secara naluriah, "Secara teori, bukankah alam rahasia Shenran seharusnya bisa bertahan selama sekitar 3 tahun lagi?" "Secara teori, itu bisa bertahan sekitar 3 tahun lagi, tetapi kecelakaan itu baru terjadi 3 hari yang lalu." Mu Qianqian tidak berusaha menyembunyikan apapun dan menjelaskan situasi saat ini. Baru 3 hari yang lalu, sebuah celah dimensi tiba-tiba muncul di dalam hutan lebat alam rahasia keluarga Mu kita, celah dimensi yang mengarah ke dimensi yang lebih dalam. Celah dimensi ini muncul begitu saja, seketika menyebabkan alam rahasia Shenran yang sudah runtuh bergetar hebat. Tentu saja, ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan masalah terbesar. Sejumlah besar makhluk luar biasa tingkat tinggi tiba-tiba muncul dari celah dimensi, termasuk beberapa binatang ajaib tingkat Sein. Makhluk-makhluk luar biasa ini menyerbu ke alam gelap dan misterius. Leluhur Banyan dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan mereka, tetapi mereka kalah jumlah dan akhirnya tidak dapat sepenuhnya melawan mereka. Pada akhirnya, alam rahasia Shenran runtuh total di bawah pengaruh makhluk-makhluk luar biasa tingkat tinggi ini, menyatu dengan dunia nyata. Saat Li Qian mendengarkan cerita Mu Qianqian, alisnya berkerut dalam. Bab 516. Alam rahasia runtuh dan menyatu dengan dunia nyata. Hal ini tidaklah aneh. Hal ini pernah terjadi sebelumnya. Li Qian telah melihatnya di berbagai materi sebelumnya. Akan tetapi, setelah penggabungan, keretakan dimensi yang mengarah ke alam yang lebih dalam tidak akan hilang begitu saja. Memikirkan hal ini, Li Qian segera bertanya, bagaimana dengan celah dimensi itu? Meskipun dia sudah mempunyai gambaran umum tentang hasilnya, dia tetap cepat mengajukan pertanyaan. Dalam keadaan darurat ini, para guru Universitas Penjinak Binatang Yunlan, agen khusus Biro Keamanan Publik, para penjaga Biro Pembuangan, dan para ahli dari keluarga-keluarga besar di kota Yunlan, semuanya dimobilisasi dan bergabung untuk menutup semua area dalam radius 30 km dari Gunung Yunwu. Citra virtual Mu Qianqian masih menunjukkan ketakutan yang masih tersisa di wajahnya. Ia melanjutkan, dengan upaya bersama dari berbagai pihak, kami berhasil mengendalikan situasi untuk sementara. Namun, ada terlalu banyak makhluk luar biasa tingkat tinggi di alam rahasia, dan antriannya semakin panjang. Mu Qianqian menggosok pelipisnya dan berkata tanpa daya, menurut Kepala Sekolah Zhao dari Universitas Penjinak Binatang Yunlan, situasi ini tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Paling lama 3 bulan lagi, makhluk-makhluk luar biasa yang muncul dari celah dimensi itu mungkin akan menembus blokade susunan dan memasuki dunia nyata. Jika sampai seperti itu, situasinya pasti tak terbayangkan. Meskipun Mu Qianqian tidak menyelesaikan kalimatnya, dia telah menjelaskan maksudnya dengan sangat jelas. Jika begitu banyak makhluk gaib tingkat tinggi menyerang dunia fana, kota Yunlan kemungkinan besar akan hancur menjadi reruntuhan, belum lagi tempat-tempat lainnya. Tidak ada penjinak binatang legendaris yang muncul. Li Qian mengerutkan kening. Tokoh-tokoh legendaris, para petinggi itu, masing-masing adalah senjata strategis, kata Mu Qianqian. Menurut Kepala Sekolah Zhao, masing-masing ditempatkan di posisi kunci dan tidak mudah dimobilisasi. Dan tidak ada seorang pun yang berwenang untuk mentransfernya. Tanpa jeda, Mu Qianqian menghela napas dan melanjutkan, oh, ya, ada satu hal lagi yang kubutuhkan bantuanmu. Leluhur tua Rongzu telah mengorbankan dirinya untuk menciptakan kesempatan bagi kita meninggalkan dunia rahasia. Dikorbankan? Bagaimana mungkin? Li Qian tercengang. Sejauh pengetahuannya, binatang peliharaan seperti pohon beringin emas kuno yang bermutasi, yang telah mencapai tingkat roh suci, biasanya sulit dibunuh bahkan jika dikepung. Mu Qianqian menatap Li Qian dan berkata dengan sungguh-sungguh, itu belum sepenuhnya hilang. Ia meninggalkan benih pohon, itulah alasan lain mengapa aku memanggilmu hari ini. Kau ingin aku membantumu menanam benih pohon peninggalan leluhur beringin. Begitu Mu Qianqian selesai berbicara, Li Qian langsung angkat bicara, mengungkapkan tebakannya. Di ujung telepon yang lain, Mu Qianqian tanpa basa-basi. Ia mengangguk langsung, memberikan jawaban tegas, ya, saat ini, hanya kau yang terpikir olehku. Aku yakin hanya kau yang punya potensi untuk membawa Rongzu kembali. Mendengar ini, Li Qian merasa agak tidak berdaya dan tidak bisa menahan diri untuk menggosok dahinya. Mu Qianqian benar-benar berpikir tinggi tentang dirinya sendiri. Li Qian yakin bahwa ia dapat membudidayakan kembali spesies pohon yang ditinggalkan oleh pohon beringin leluhur dan membiarkannya tumbuh menjadi pohon beringin emas kuno yang baru. Akan tetapi, dia tidak yakin apakah dia bisa menghidupkan kembali leluhur beringin yang telah tumbang. Apakah spesies pohon yang tersisa membawa wasiat leluhur beringin adalah sesuatu yang belum dapat dipastikan oleh Li Qian. Jika ia mampu membawa beban, memang mungkin baginya untuk kembali. Tanpa dukungan, sekalipun pohon beringin emas kuno dibudidayakan, ia hanya akan menjadi individu baru.
Kamu tidak perlu datang. Aku akan kembali ke kota Yunlan besok. Saat Mu Qianqian angkat bicara, bersiap membawa benih pohon peninggalan leluhur beringin, Li Qian langsung menghentikannya. Dia mengungkapkan rencananya. Ini juga rencana yang baru saja dirumuskannya. Jika kerusuhan meletus di kota Yunlan, dampaknya tidak hanya dirasakan di kota Yunlan. Hampir segera setelah Mu Qianqian menjelaskan situasi terkini di kota Yunlan, Li Qian teringat pada orang tuanya. Kampung halaman saya, kota Limsui, tidak jauh dari kota Yunlan. Jika timbul masalah di kota Yunlan, kota Limsui kemungkinan besar akan terkena dampaknya. Kembalinya Li Qian ke kota Yunlan hanyalah salah satu alasan dia kembali. Alasan lain yang sangat penting adalah evaluasi. Kita perlu menilai apakah kita harus membawa orang tua kita dari kota Limsui atau tidak. Berdasarkan pemahaman Li Qian tentang mereka berdua, mereka jelas tidak mau. Namun, jika nyawa mereka dipertaruhkan, bahkan jika mereka tidak setuju, ia harus segera bertindak. Itulah sebabnya dia benar-benar harus melakukan perjalanan ke kota Yunlan. Setelah membuat rencana, Li Qian tidak membuang waktu. Setelah memberitahu pihak sekolah, dia bersiap untuk berangkat keesokan harinya dan menuju kota Yunlan. Yang mengejutkannya, tepat setelah meninggalkan alam rahasia ketiga, sesosok muncul di pintu masuk dan menarik perhatiannya. Senior Irina, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Li Qian, agak terkejut. Bagaimana menurutmu? Balas Irina. Li Qian menatap Irina, lalu dirinya sendiri, dan tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Ia lalu tertawa getir dan tak berdaya. Saat ini, tujuan Irina tampil di sini sudah jelas. Saat itu, aku begitu asyik dengan pikiranku sendiri hingga tidak sempat bereaksi. Tapi, setelah mengetahui tujuan Irina muncul di sini saat ini, Li Qian ragu-ragu, tidak yakin harus berkata apa. Sejujurnya, Li Qian cukup tersentuh bahwa siswi senior Irina datang membantunya. Akan tetapi, dilihat dari situasi saat ini, kekuatannya tidak jauh lebih baik darinya. Jika dia bertemu musuh yang tidak dapat dikalahkannya, keberadaannya hanya akan menjadi beban. Ketika memikirkan hal ini, Li Qian membeku di tempat. Dia tengah memikirkan bagaimana cara halus menyampaikan pikirannya kepada senior Irina. Akan tetapi, saat Li Qian tengah menatap pikirannya dan bersiap berbicara, dia tampaknya tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dia melirik Li Qian dan berkata dengan ekspresi sedikit arogan, "Jangan khawatir, kali ini berbeda dari sebelumnya. Kali ini, aku membawa kartu trufku, yang pasti bisa membantumu." Mengingat identitas Irina, Li Qian tidak meragukan kata-katanya. Tanpa banyak berpikir, dia langsung berkata, "Kalau begitu, ayo kita berangkat sekarang." Irina tahu situasinya mendesak dan Li Qian pasti sangat cemas, jadi dia tidak membuang waktu dan mengikuti jejaknya, langsung meninggalkan Universitas Penjinak Binatang Sasu. Keduanya menaiki roller coaster yang disediakan gratis oleh sekolah, dan segera tiba di pusat teleportasi di kota Sasu. Tepat saat Li Qian dan Irina bersiap menggunakan susunan teleportasi untuk pergi ke kota Jiangnan dan kemudian pindah ke kota Yunlan, sebuah insiden tak terduga tiba-tiba terjadi. Bab 517. Apa? Susunan teleportasinya tidak bisa digunakan saat ini. Li Qian tampak terkejut saat mendengarkan seorang anggota staf di pusat teleportasi. Staf pusat teleportasi muda itu, yang mungkin tidak jauh lebih tua dari Li Qian, mengangguk. Ya, untuk sementara tidak tersedia. Mengapa? Li Qian segera bertanya. Maaf, saya juga tidak tahu alasannya, staf pusat teleportasi muda itu terus menggelengkan kepalanya. Melihat ini, Li Qian dan Irina saling bertukar pandang, dan pikiran yang sama secara bersamaan muncul dalam benak mereka. Berjalanlah melalui portal dimensi Flying Crane City. Dengan mengingat hal itu, mereka berdua tidak berniat berdebat dengan anggota staf pusat teleportasi muda itu dan mulai pergi. Tetapi saat itu, anggota staf pusat teleportasi muda itu tampaknya menerima beberapa instruksi dan tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menghalangi jalan mereka. Beberapa menit kemudian, keduanya dipimpin oleh seorang staf pusat teleportasi muda ke kantor bawah tanah. Direktur Yao. Melihat sosok yang familiar di kantor, Irina langsung menyapanya. Melihat ekspresi bingung Li Qian, dia memperkenalkan, Li Qian, ini Direktur Yao, Direktur Pengajar Akademi Tempur sekolah kami. Setelah mendengar perkenalan Irina, Li Qian juga menyapanya, Halo, Direktur Yao. Apa, Direktur Yao? Aku sudah pensiun sekarang. Aku cuma orang tua payah di pusat teleportasi ini. Direktur Yao adalah seorang pria tua dengan rambut dan janggut yang setengah memutih. Ia tampak energi, berwajah bulat, dan sangat mudah didekati. Dia berbicara, sambil melontarkan komentar yang merendahkan dirinya sendiri. Li Qian mendengarkan humornya yang merendahkan diri tanpa menunjukkan sedikit pun rasa jijik. Direktur Yao mengaku sebagai orang tua di pusat teleportasi ini, tetapi Li Qian tidak begitu mempercayainya. Dilihat dari sikap staf muda di pusat teleportasi, posisi Direktur Yao di sini pasti cukup penting. Mungkin itu adalah penjaga pusat teleportasi ini. Pusat teleportasi kota tingkat atas, tak berlebihan jika disebut lokasi strategis. Tempat sepenting itu tidak mungkin ditempati oleh seorang laki-laki tua renta. Ini juga menunjukkan bahwa kemampuan Direktur Yao jelas tidak sederhana. Di tengah pikirannya yang bingung, setelah bertukar salam, Li Qian melemparkan pandangan bertanya kepada Direktur Yao. Direktur Yao tidak langsung menanggapi tatapan Li Qian,
tetapi malah berkata sambil tersenyum, Li Qian, aku pernah mendengar tentangmu sebelumnya. Pelatih jenius sepertimu, bakat langka. Sungguh beruntung Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir kita bisa merekrut murid sepertimu. Terlepas dari motif Direktur Yao, seseorang tidak boleh memukul wajah yang sedang tersenyum, jadi Li Qian dengan sopan menjawab, Direktur Yao, Anda menyanjung saya. Saya hanya beruntung. Saya berhasil mencapai beberapa hasil secara kebetulan. Li Qian melanjutkan, Anda adalah tulang punggung sekolah kami. Setelah mengobrol sebentar, melihat bahwa Direktur Yao belum langsung ke pokok permasalahan, Li Qian berinisiatif bertanya, Direktur Yao, apakah Anda berkenan memberitahu kami apa yang sebenarnya terjadi di pusat teleportasi kami? Mengapa susunan teleportasi tidak dapat digunakan? Menanggapi pertanyaan Li Qian, Direktur Yao menghela napas panjang lalu berkata dengan tenang, itulah salah satu alasan mengapa aku memanggilmu ke sini. Mendengar perkataan Direktur Yao, Li Qian segera mengambil sikap mendengarkan dengan penuh perhatian. Saya menduga alasan Anda ingin menggunakan susunan teleportasi untuk bepergian adalah karena perubahan yang terjadi di kota Yunlan. Tanya Direktur Yao. Li Qian mengangguk dan berkata, ya. Tidak ada yang perlu disembunyikan tentang itu. Saya berasal dari kota Lingsui, yang tidak jauh dari kota Yunlan. Wajar bagi saya untuk ingin kembali ke kota Yunlan setelah kejadian tersebut. Dia melanjutkan, Direktur Yao, Anda juga tahu tentang situasi di kota Yunlan. Perubahan besar telah terjadi di kota Yunlan, bagaimana mungkin saya tidak tahu? Kata Direktur Yao. Sambil berbicara dia menoleh dan melihat ke suatu titik. Dia melanjutkan, sebenarnya, alasan mengapa susunan teleportasi tidak dapat digunakan saat ini juga terkait dengan masalah ini. Oh, Li Qian menjadi semakin penasaran setelah mendengar ini. Direktur Yao memberi isyarat agar mereka berdua duduk, lalu berkata, dunia dimensi dan dunia nyata sedang menyatu dengan cepat. Kalian pasti sudah tahu ini, kan? Li Qian mengangguk, dan Direktur Yao melanjutkan, di masa depan, keadaan darurat seperti yang terjadi di kota Yunlan pasti akan semakin sering terjadi. Dan setiap tumpang tindih pasti menyebabkan gangguan spasial. Direktur Yao berkata, inti dari penggunaan susunan teleportasi sebenarnya adalah melintasi lapisan spasial dan dengan demikian dengan cepat mencapai tempat lain di lokasi yang jauh. Jika ruang angkasa tidak stabil, menggunakan susunan teleportasi akan sangat berbahaya. Satu gerakan yang salah dan Anda bisa jatuh ke dalam lapisan spasial dan menghadapi segala macam bahaya yang tidak terduga. Oleh karena itu, kami tidak punya pilihan selain menutup sementara semua susunan teleportasi. Setelah gangguan spasial mereda, susunan teleportasi dapat digunakan kembali. Setelah mendengar ini, Li Qian akhirnya mengerti mengapa pusat teleportasi untuk sementara menutup layanan teleportasinya. Dia bertanya, Direktur Yao, kapan ini bisa dilanjutkan? Saat Li Qian berbicara, alisnya berkerut tanpa sadar, membentuk kerutan dalam. Meskipun dia bertanya, dia memikirkan hal lain. Seiring makin mendalamnya perpaduan antara bidang dimensi dan dunia nyata, gangguan spasial seperti itu tentu akan semakin sering terjadi di masa mendatang. Dengan kata lain, celah dimensi yang mirip dengan yang ada di alam gelap akan terus muncul. Ini tidak diragukan lagi akan menjadi bencana bagi seluruh umat manusia. Li Qian merasa bahwa dia pasti tidak akan bisa menghindarinya, dan akan dipaksa untuk terlibat cepat atau lambat. Hal ini membuat keinginannya untuk meningkatkan kekuatannya semakin mendesak. Itulah alasan lain mengapa aku memanggilmu ke sini. Direktur Yao berkata dengan tenang, kalau tidak salah, kau berencana kembali ke kota Nandu melalui portal dimensi, kan? Li Qian tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk. Itu rencananya. Direktur Yao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut, jika memang begitu, saya sarankan kamu jangan pergi. Berdasarkan pengalaman saya, ketika ruang angkasa sedang kacau, bagian dalam bidang dimensi mungkin lebih berbahaya, jadi saya menyarankan Anda untuk tidak mengambil rute itu. Setelah menatap Li Qian dan Irina sejenak, Direktur Yao melanjutkan, menguraikan rencana tindak lanjut, yang terpenting, selain susunan teleportasi penumpang yang umum digunakan, sebenarnya ada susunan teleportasi rahasia yang lebih tinggi dan lebih aman antara kota Sazu dan kota Nandu. Mendengar ini, mata Li Qian tiba-tiba menyipit, pikirannya menjadi kosong, dan dia langsung menyadari apa yang sedang terjadi. Apa yang disebut susunan teleportasi tingkat tinggi dan lebih aman ini kemungkinan besar adalah susunan teleportasi militer yang khusus dibangun untuk menangani situasi khusus. Memikirkan hal ini, hatinya tak kuasa menahan gejolak. Jawabannya sudah jelas ketika Direktur Yao memilih untuk membahas hal ini saat ini. Bab 518. Tebakan Li Qian benar, karena Direktur Yao kemudian mengungkapkan rencananya. Nanti, setelah fluktuasi spasial agak stabil, aku akan membawamu melewati jalur khusus itu. Ini tidak hanya akan lebih aman, tetapi juga menghemat lebih banyak waktu dibandingkan kembali melalui bidang dimensi. Mendengar kata-kata Direktur Yao, Li Qian tidak dapat menahan ekspresi gembira. Mengenai keberadaan susunan teleportasi khusus itu, ia sama sekali tidak ragu. Cara kerjanya seperti ini, yang menyisakan jalan keluar baginya, persis seperti yang ada dalam pikirannya tentang pemerintahan Federasi Asia Timur. Kalau begitu, terima kasih, Direktur Yao. Li Qian tidak menolak dan langsung berterima kasih padanya. Seperti yang dikatakan Direktur Yao, kembali melalui alam dimensi pasti akan memakan waktu lebih lama. Di dalam dimensi, teleportasi bukanlah satu-satunya pilihan. Di beberapa tempat, Anda harus bepergian dengan pesawat udara.
Sama-sama. Wajar kalau Anda terburu-buru pulang setelah kejadian seperti ini, kata Direktur Yao, sambil mempertahankan senyum ramahnya. Mereka pun mengobrol dan menunggu. Setelah sekitar 1 jam, Direktur Yao akhirnya menerima konfirmasi setelah gelang pintarnya berkedip sekali. Setelah menerima pesan itu, ia tidak membuang waktu lagi dan langsung ke intinya, saya baru saja menerima kabar bahwa fluktuasi spasial telah stabil. Meskipun belum sepenuhnya mereda, fluktuasi tersebut telah memenuhi persyaratan untuk teleportasi. Ayo pergi, aku bisa mengantarmu ke susunan teleportasi khusus sekarang. Direktur Yao melirik Li Qian dan Irina, lalu berdiri dan memimpin jalan ke arah tertentu. Tanpa ragu sedikit pun, Li Qian dan Irina segera mengikuti jejak orang itu dan berjalan ke arah itu. Mereka bertiga berjalan ke arah tertentu dan naik lift yang terletak di lokasi yang relatif tersembunyi. Mereka tiba di dasar pusat teleportasi, yang merupakan lantai 11 ruang bawah tanah. Di dalam, ada ruang teleportasi dari susunan teleportasi khusus. Setelah memasuki lantai terbawah pusat teleportasi, Direktur Yao tanpa membuang waktu langsung membawa mereka ke gerbang logam. Gerbang logamnya tidak besar, melainkan gerbang berdaun ganda, kira-kira 2 kali lebar pintu ruangan normal. Adapun tingginya, tidak berbeda dengan tinggi pintu ruangan normal. Direktur Yao berjalan mendekat, mengamati iris, dan gerbang logam terbuka secara otomatis. Ikuti aku. Direktur Yao hanya mengatakannya sekali, lalu memimpin jalan menuju gerbang logam. Li Qian dan Irina tentu saja mengikuti dari belakang. Begitu ketiganya masuk, Li Qian mulai memeriksa mereka dengan saksama. Di dalam gerbang logam terdapat 2 ruang transmisi, yang dipisahkan oleh tirai cahaya yang kabur. Li Qian menunjuk kedua ruang teleportasi dan bertanya, apakah kedua ruang teleportasi ini menuju ke kota Nandu? Direktur Yao menggelengkan kepalanya. Bukan begitu. Salah satu dari mereka memang pergi ke kota Nandu, dan yang lainnya pergi ke kota Zonghai. Mata Li Qian sedikit menyipit setelah mendengar perkenalan Direktur Yao. Satu menuju kota Nandu, dan satu lagi menuju kota Zonghai. Secara kebetulan, dimensi-dimensi kota Sasu terhubung dengan kedua kota ini. Atau mungkin ini bukan suatu kebetulan sama sekali. Tanpa banyak berpikir, Li Qian mengikuti instruksi Direktur Yao dan memasuki susunan teleportasi khusus menuju kota Nandu. Saat Direktur Yao berkomunikasi dengan batu energi dalam susunan teleportasi mulai aktif. Kabut tipis mulai mengepul. Melalui cahaya yang kabur, Li Qian melihat bahwa Direktur Yao tampak melambai ke arah mereka. Li Qian tidak peduli apakah dia melihatnya dengan jelas atau tidak, dan menanggapinya dengan melambaikan tangannya. Berdasarkan pengalamannya sebelumnya menggunakan susunan teleportasi, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Direktur Yao, Li Qian duduk bersila dan dengan tenang menunggu teleportasi berakhir. Irina duduk bersila di sampingnya, seperti seorang penjaga. Saat susunan teleportasi diaktifkan sepenuhnya, Li Qian dapat merasakan bahwa kali ini sangat berbeda. Keributannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Goyangannya membuatnya sedikit pusing. Untungnya, situasi ini tidak berlangsung lama. Sekitar 3 menit kemudian, berbagai suara dari susunan teleportasi berangsur-angsur mereda. Kabut tipis di sekitarnya mulai menghilang perlahan. Setelah cahaya dan kabut menghilang, Li Qian melihat sekelilingnya. Tak lama kemudian, dia menemukan dirinya di ruang teleportasi lain. Meskipun ruang teleportasi ini agak mirip dengan ruang teleportasi sebelumnya, pengamatan yang cermat mengungkapkan banyak perbedaan. Misalnya, pola pada ubin lantai berbeda. Beberapa suara berdengung terdengar. Pintu logam menuju ruang teleportasi terbuka. Sesosok muncul di balik pintu. Melihat sosok ini, Li Qian tidak menjadi terlalu waspada. Bagaimanapun, ini adalah ruang kedatangan susunan teleportasi khusus antara kota Sazu dan kota Nandu. Secara teori, tidak mungkin ada masalah yang terjadi. Tentu saja, selain itu ekspresi orang tersebut juga mengatakan semuanya. Saat melihat Li Qian dan Irina, pria parubaya itu, yang tampaknya berusia sekitar 50 tahun, mempertahankan senyum ramah di wajahnya. Halo, Li Qian. Seorang pria parubaya berusia 50-an menyapa mereka, senang bertemu Anda. Nama saya Qi Feng, dan saya dari Universitas Penjinak Binatang Jiangnan. Sambil menyapa semua orang, Qi Feng juga memperkenalkan dirinya. Halo, Guru Qi, terima kasih atas bantuan Anda, jawab Li Qian. Senyum pun menghiasi wajahnya. Di permukaan, Qi Feng, ini tampak biasa-biasa saja, tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa dia bukan orang penting yang tersembunyi seperti Direktur Yao. Setidaknya Li Qian menyadari bahwa dia tidak dapat memahami kedalaman kemampuan Li Qian. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat Anda lihat sedikitpun. Ini juga menunjukkan bahwa, Guru Qi, di depan kita jelas bukan orang biasa. Li Qian, kau terlalu baik. Kau bekerja sama dengan Profesor Luo dari sekolah kami dan membantunya menguasai metode evolusi Diamond. Guru Qi berkata, metode evolusi Anda telah sangat membantu Universitas Penjinak Binatang Jiangnan. Kini, binatang dia telah menjadi salah satu hewan peliharaan terpopuler dan paling diminati di Universitas Penjinak Binatang Jiangnan kami. Profesor Luo, yang disebutkan oleh Guru Qi seharusnya Luo Shiki, mentor Peng Yuan. Dia adalah seorang profesor universitas yang lembut dan sopan yang tidak terlihat sangat tua, dan Li Qian memiliki kesan yang baik tentangnya. Li Qian cukup gembira karena dia akan mempromosikan binatang dia, yang telah menguasai metode evolusi, ke seluruh Universitas Penjinak Binatang Jiangnan.
Universitas Penjinak Binatang Jiangnan, bagaimanapun juga, adalah universitas penjinak binatang di kota kelahiranku. Li Qian tentu saja senang melihat kekuatan dan fondasinya meningkat. Itu hanya keberuntungan, sedikit keberuntungan, kata Li Qian rendah hati. Maka, mereka bertiga berjalan dan berbicara, dan setelah sekitar 15 menit, mereka tiba di ruang teleportasi lainnya. Guru Qi berkata, jarak ke kota Yunlan dari sini tidak jauh, dan seharusnya tidak ada lagi bahaya dalam mengambil susunan teleportasi. Tentu saja, itu juga karena tidak ada susunan teleportasi khusus antara kota Nandu dan kota Yunlan, jadi Anda hanya bisa menggunakan susunan teleportasi komersial biasa. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, jika kamu khawatir, kita bisa menghubungi perusahaan pesawat udara dan meminta mereka mengirimkan pesawat udara tercepat untuk membawamu kembali ke kota Yunlan. Li Qian menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, kita gunakan saja susunan teleportasi. Karena tidak ada bahaya lagi, tidak perlu membuang waktu lagi. Naik pesawat luar angkasa dari sini ke kota Yunlan mungkin akan memakan waktu hampir seharian, dan Li Qian tidak bisa menunggu selama itu. Bab 519. Setelah mengobrol dengan Guru Qi sebentar, mereka bertiga segera tiba di susunan teleportasi yang menghubungkan kota Nandu ke kota Yunlan. Mungkin karena fluktuasi spasial belum sepenuhnya mereda. Tidak ada orang lain di ruang teleportasi saat itu. Ayo masuk, kata Guru Qi sambil menunjuk ke ruang teleportasi. Li Qian menoleh dan melirik Guru Qi. Apa maksudnya dengan itu? Dia mengaktifkan susunan teleportasi khusus untuk dirinya dan Irina. Harga ini tampaknya agak terlalu tinggi. Meskipun Direktur Yao telah melakukan ini sebelumnya. Namun, situasinya berbeda. Sutradara Yao dan dia bisa dianggap sebagai salah satu dari mereka. Guru Qi memperhatikan tatapan bertanya yang diberikan Li Qian padanya. Setelah berpikir sejenak, dia tahu apa yang dipikirkan Li Qian. Dia tersenyum dan berkata, silakan. Mengaktifkan susunan teleportasi hanya untukmu bukanlah hal yang istimewa. Dibandingkan dengan apa yang telah kau lakukan untuk Universitas Penjinak Binatang Jiangnan, ini hanyalah keuntungan kecil. Lagi pula, jarak dari kota Nandu ke kota Yunlan tidak jauh, dan biaya teleportasinya juga tidak mahal, jadi kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Meskipun Guru Qi berkata demikian, Li Qian tetap cukup bersyukur. Hanya anggota keluarga yang mengetahui urusan mereka sendiri. Meskipun binatang dia telah membawa banyak manfaat bagi Universitas Penjinak Binatang Jiangnan, memberikan siswa yang menjanjikan hewan peliharaan kuat lainnya untuk dipilih. Namun, pada akhirnya, itu adalah kesepakatan yang saling menguntungkan. Dia juga menerima hadiah besar dari Loski. Selama pembacaan berikutnya, Li Qian menemukan bahwa materi yang diberikan Luo Shiki penuh dengan informasi berharga dan tidak ada basa-basi. Memikirkan hal ini, Li Qian ingin mengatakan sesuatu lagi. Namun, saat melihat wajah Guru Qi yang tersenyum, dia menelan kata-kata yang hendak diucapkannya. Dia mengangguk ke arah Irina, dan keduanya memasuki susunan teleportasi. Saat kabut teleportasi naik, ia berkata dengan lantang, Guru Qi, terima kasih. Saya harap akan ada kesempatan untuk bekerja sama dengan Universitas Penjinak Binatang Jiangnan di masa mendatang. Setelah mengatakan itu, suaranya tiba-tiba menghilang. Jelas, dia dan Irina telah tersapu oleh susunan teleportasi dan memasuki lapisan spasial. Melihat Li Qian dan Irina menghilang ke dalam kabut teleportasi, Guru Qi tidak bisa menahan senyum kecil. Meskipun ada sedikit pengorbanan, itu semua sepadan untuk meningkatkan rasa suka terhadap Li Qian. Cahaya dan bayangan berkedip lagi. Saat cahaya dan kabut berangsur-angsur menghilang, pemandangan di sekitarnya telah mengalami perubahan baru. Li Qian tahu bahwa dia telah menginjakkan kaki di tanah kota Yunlan. Gerbang logam terbuka, dan Li Qian dan Irina muncul dari ruang transfer, dipimpin oleh seorang anggota staf muda yang menunggu di sana, menuju lift transfer. Jelas, pusat teleportasi kota Yunlan sudah mengetahui kedatangannya. Li Qian menduga bahwa orang yang memberitahu orang-orang di sini adalah seseorang dari Universitas Penjinak Binatang Sazu atau Universitas Penjinak Binatang Jiangnan. Terlebih lagi, berdasarkan pengamatannya, pusat teleportasi suatu kota kemungkinan besar dikendalikan oleh Universitas Penjinak Binatang di kota itu. Jika memang begitu, maka pusat teleportasi di kota Yunlan seharusnya dikendalikan oleh Universitas Penjinak Binatang Yunlan. Inilah yang dipikirkan Li Qian. Saat berikutnya, tebakannya terkonfirmasi. Halo, Li Qian. Nama saya Guan Sanian, dan saya mahasiswa di Universitas Penjinak Binatang Yunlan. Seorang mahasiswa bertubuh kekar sedang menunggu di dalam pusat teleportasi. Begitu melihat Li Qian, ia langsung memperkenalkan diri. Setelah memperkenalkan dirinya, dia melanjutkan, Kepala Sekolah Zhao dari sekolah kami meminta saya untuk datang menjemput Anda. Itu akan merepotkan. Li Qian mengangguk ke arah murid bernama Guan Sanian. Fakta bahwa mereka secara khusus mengirim seseorang untuk menjemputku menunjukkan bahwa Universitas Penjinak Binatang Yunlan sangat menghargaiku. Li Qian memperkirakan bahwa kemungkinan besar Universitas Penjinak Binatang di Sazu telah menghubungi mereka secara khusus. Kalau tidak, karena aku bukan mahasiswa Universitas Penjinak Binatang Yunlan, mereka tidak perlu merawatku dengan baik. Setelah meninggalkan pusat teleportasi, Guan Sanian mengendarai mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah bangunan besar di utara kota. Dalam perjalanan ke sini, Li Qian mengetahuinya melalui gelang pintar.
Universitas Penjinak Binatang Yunlan dianggap berada di atas rata-rata di antara 8 universitas penjinak binatang non-teratas. Kepala sekolahnya saat ini bernama Zhao Zihuan, dan menurut sumber daring, kekuatannya seharusnya telah mencapai puncak level roh suci. Lagi pula, sudah pasti mereka belum berhasil mencapai level legendaris. Tentu saja, jika dia berhasil mencapai level legendaris, krisis di sini tidak akan ada dan sudah lama lenyap. Universitas Penjinak Binatang Yunlan tidak berada pada posisinya saat ini. Itu pasti bisa maju jauh. Selain itu, melalui perkenalan Guan Sanian, Li Qian juga mengetahui bahwa bangunan di depannya adalah bangunan tertinggi di bagian utara kota Yunlan. Berdiri di lantai atas gedung, Anda dapat melihat sebagian besar pegunungan awan dan kabut utara dengan sangat jelas. Itulah sebabnya tempat ini dipilih sebagai pusat komando untuk menangani krisis fusi dimensi ini. Dipimpin oleh Guan Sanian, Li Qian naik lift ke lobi lantai atas. Masih ada beberapa orang di lobi saat ini. Li Qian bahkan melihat beberapa sosok yang dikenalnya di antara mereka. Liu Changfeng, pemimpin tim operasi khusus Biro Keamanan Umum Kota Yunlan, Mu Tianhua, orang yang bertanggung jawab atas keluargamu, dan Mu Qianqian berdiri di belakang Mu Tianhua, bersama sepasang mata lain yang terus menatapnya sejak dia muncul, tidak pernah berpaling. Dia seorang pria tua bertubuh kecil, usianya sekitar 50 atau 60 tahun. Mengenakan kacamata berbingkai emas dan rambutnya disisir ke belakang, dia tampak sangat energi. Li Qian menduga bahwa lelaki tua itu kemungkinan adalah Zhao Zihuan, kepala sekolah Universitas Penjinak Binatang Yunlan. Itulah yang dipikirkan Li Qian, dan saat berikutnya, lelaki tua itu berbicara, mengonfirmasi dugaannya. Namun, kata-kata lelaki tua itu membuatnya sedikit malu, dan menarik perhatian hampir semua orang di aula. Li Qian, kemarilah, perkenalkan diri. Nama saya Zhao Zihuan, kepala sekolah Universitas Penjinak Binatang Yunlan, kata lelaki tua itu dengan ramah. Sebelum Li Qian sempat berbicara, dia melanjutkan, kali ini, aku sungguh mengagumi kemampuanmu untuk kembali dan membantu kampung halamanmu. Li Qian sedikit bingung setelah mendengar ini. Bergegas membantu kampung halaman. Apa-apaan ini? Kampung halaman saya bukan kota Yunlan, tetapi kota Lingsui. Meskipun kita tinggal berdekatan, kita tidak bisa bicara seperti ini begitu saja. Paling banter, itu hanya bisa dianggap separuh kampung halaman. Terlebih lagi, dengan kekuatanku saat ini sebagai penguasa yang baru naik tahta, bagaimana mungkin aku bisa membantu kampung halamanku? Li Qian merasa mungkin ada kesalahpahaman di sini. Dia menatap Zhao Zihuan dengan mata terbelalak, ingin bertanya apa yang telah terjadi. Namun pada saat itu, yang terakhir mengedipkan mata secara halus, memberi isyarat. Li Qian berpikir sejenak dan memutuskan untuk tidak mengungkapnya. Ia melanjutkan, saya seorang pemuda dengan kemampuan terbatas, tetapi kampung halaman saya sedang dalam kesulitan, dan saya berharap dapat melakukan bagian saya. Bab 520. Li Qian bingung, bertanya-tanya apa sebenarnya yang direncanakan Zhao Zihuan dan kelompoknya. Akan tetapi, setelah menerima perintah itu, dia tetap bekerja sama dan melakukan aksinya, lalu dengan tenang menyaksikan penampilan mereka berikutnya. Penantian itu tidak berlangsung lama. Setelah Li Qian bekerja sama dan mengucapkan kata-kata itu, tatapan Zhao Zihuan tiba-tiba menjadi tegas. Ia mengamati semua orang di aula dan berkata, lihat, kita masih punya pahlawan seperti Li Qian yang telah menempuh ribuan mil untuk kembali dan membantu kampung halaman mereka. Jadi, kita belum benar-benar putus asa. Sama sekali tidak perlu mempertimbangkan untuk merelokasi seluruh kota Yunlan saat ini. Mendengar kata-kata Zhao Zihuan yang benar dan fasih, hati Li Qian yang tadinya tenang, langsung berubah menjadi badai yang bergejolak. Apa-apaan ini? Apakah situasi di kota Yunlan sudah berkembang sejauh ini? Mereka benar-benar mulai mempertimbangkan untuk merelokasi seluruh kota. Dia berusaha menenangkan gejolak hatinya dan menekan rasa ingin tahunya, dan tidak langsung bertanya apapun. Dia mengamati kerumunan, memperhatikan reaksi mereka, mencoba melihat apakah kata-kata penuh semangat Zhao Zihuan punya pengaruh. Setelah menatapnya sejenak, Li Qian menyadari bahwa hal itu berpengaruh. Banyak orang di aula tersebut memperlihatkan tatapan penuh tekad di mata mereka. Saat itu, seorang wanita cakap berusia 40-an tiba-tiba berbicara, mengungkapkan kekhawatirannya, sejujurnya, kepala sekolah Zhao, sebagian besar orang di sini adalah penduduk asli Yunlan. Bagaimana mungkin aku meninggalkan kampung halamanku kecuali benar-benar diperlukan? Tapi bagaimana dengan binatang ajaib yang ditemukan tim elit saat mereka menjelajah jauh ke dalam celah dimensi, yang diduga memiliki kekuatan legendaris? Bagaimana kita menghadapinya? Wanita parubaya yang cakap itu berkata dengan nada frustrasi, jika kita tidak bisa mengerahkan kekuatan tempur tingkat legendaris untuk menekan mereka, sekuat apapun kita melawan, semuanya akan sia-sia. Setelah mendengarkan kata-kata wanita parubaya itu, Li Qian akhirnya mengerti. Kini ia akhirnya mengerti mengapa semua orang mempertimbangkan untuk merelokasi seluruh kota Yunlan. Menghadapi binatang ajaib legendaris, tanpa peliharaan yang setingkat untuk mengatasinya, memang seperti katanya, sebanyak apapun penjinak binatang yang kau kirim, semuanya akan sia-sia. Jadi, apakah Federasi masih mampu menyisihkan penjinak binatang tingkat legendaris atau hewan peliharaan tingkat legendaris untuk menekan keretakan dimensi ini? Jelas, mereka tidak dapat dipindahkan. Jika tidak, mereka tidak akan membahas pemindahan kota ke sini. Ini adalah masalah yang tidak dapat dipecahkan. Tapi jika memang begitu, mengapa lelaki tua Zhao Zihuan itu mengedipkan mata padaku tadi?
Memikirkan hal ini, Li Qian tetap diam dan terus mendengarkan dengan sabar. Benar saja, Zhao Ziwan segera memberikan alasannya. Meskipun tim elit berhasil menyusup ke celah dimensi, keberadaan binatang ajaib legendaris di dalamnya hanyalah spekulasi mereka. Mereka tidak mendekatinya. Mungkin binatang sebesar gunung itu bahkan bukan binatang legendaris. Zhao Ziwan meletakkan dasar sebelum melanjutkan, lebih jauh lagi, bahkan jika itu adalah binatang ajaib legendaris, kita bukannya tanpa tindakan pencegahan. Kita bisa membentuk formasi naga 99 Yuan dan, dengan keunggulan formasi ini, secara paksa menekan kekuatan lawan hingga di bawah kekuatan Roh Kudus. Zhao Ziwan berbicara dengan fasih, menjelaskan rencananya, pada saat itu, kita akan memusatkan upaya kita untuk memusnahkan makhluk-makhluk luar biasa di dalam formasi tersebut. Terakhir, menutup celah dimensi juga akan menyelesaikan krisis saat ini. Zhao Ziwan berbicara dengan fasih, dan Li Qian mendengarkan dan tidak bisa menahan diri untuk mengangguk sedikit. Setidaknya di permukaan, itu tidak tampak seperti masalah yang tidak dapat dipecahkan. Sehat. Seorang pria berpenampilan Mediterania yang berdiri tak jauh dari wanita parubaya yang cakap itu mendesah, saya adalah kepala administrator kota Yunlan. Jika memungkinkan, saya adalah orang terakhir yang ingin meninggalkan tempat ini. Namun, menurut analisis kami, tanpa menekan kekuatan tempur tingkat legendaris, tidak ada metode yang dapat menyelesaikan masalah ini dalam jangka panjang. Seperti yang Anda katakan, Kepala Sekolah Zhao, celah dimensi telah ditutup sementara, tapi apa gunanya? Bisakah kau menjamin segelnya tidak akan rusak? Melihat Zhao Ziwan terdiam, pria Mediterania itu melanjutkan, tidak, kau tidak bisa menjaminnya. Padahal, segel ini hanya bisa bertahan paling lama sekitar 3 tahun. Apa yang akan terjadi setelah 3 tahun? Lagi pula, membangun formasi ini membutuhkan 9 sumber daya luar biasa tipe naga tingkat Sein. Harganya sangat mahal. Sekalipun kita bekerja sama dan hampir tidak mampu membiayainya, hal itu tetap akan menyebabkan kerusakan serius. Di samping kepala eksekutif, Direktur Biro Keamanan Publik, seorang pria berwajah bulat, juga menggelengkan kepala. Lalu, bagaimana kita mengatasi masalah stagnasi energi di formasi naga 99 Yuan? Jika tidak ditangani, bisa jadi akan menjadi racun, yang pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi yang kita sendiri. Bujukan orang banyak juga memberi Li Qian pemahaman umum tentang seluk-beluk masalah tersebut. Li Qian tak dapat menahan diri untuk berpikir dalam hati, jika memang seperti yang dijelaskan para eksekutif senior, maka memang tidak perlu berpegang teguh pada hal itu. Memikirkan hal itu, mukanya mulai berubah jelek. Jika seluruh kota Yunlan dipindahkan ke lokasi lain, apa yang akan terjadi dengan kota Lingshui? Mengingat kedekatannya, tidak dapat dipungkiri bahwa mereka pasti akan terpengaruh. Dengan mengingat hal ini, Li Qian telah membuat rencana, dia harus membawa orang tuanya pergi dari kota Lingshui. Idealnya, mereka harus mengikuti orang tua mereka dan menetap langsung di kota Sasu. Maka, kelompok itu pun berdebat dan bertengkar, tidak mampu mencapai konsensus. Orang-orang menjadi kurang berharga saat mereka meninggalkan kampung halamannya. Hal ini berlaku bukan hanya di bumi pada masa lalu, tetapi juga di planet leluhur dunia ini. Terutama orang Dongxia. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang ingin meninggalkan kampung halamannya kecuali benar-benar diperlukan. Oleh karena itu, ada cukup banyak orang yang mendukung Zhao Zihuan. Melihat bahwa mereka tidak mungkin mencapai kesimpulan dalam waktu singkat, Li Qian bersiap untuk mundur terlebih dahulu. Saat itu, dia melihat Mu Qian, yang berdiri di belakang Mu Tianhua, tiba-tiba menunjuk ke atap. Li Qian mengerti maksudnya dan diam-diam meninggalkan aula. Beberapa saat kemudian, Li Qian, Irina, dan Mu Qian bertemu di atap. Li Qian menatap ke kejauhan pada deretan besar cahaya yang diselimuti warna abu-abu gelap, dan tak dapat menahan diri untuk bertanya, berapa lama deretan kurungan ini dapat bertahan. Mu Qian juga melihat ke arah utara kota dan menjawab dengan agak tak berdaya, menurut kakekku, paling lama akan memakan waktu seminggu. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya. Dia tidak tahu kapan, tetapi sebuah benih yang tampak seperti biji persik muncul di telapak tangannya. Melihat spesies pohon yang menyerupai biji buah persik, Li Qian bertanya, apakah ini spesies pohon yang ditinggalkan oleh leluhur beringin? Ya, Mu Qian mengangguk. Benih pohon ini sangat penting bagi keluargamu. Aku tidak percaya siapapun, jadi aku hanya bisa meminta bantuanmu. Mendengar ini, Li Qian mengusap dahinya sambil tersenyum kecut, jangan katakan itu, aku sedang dalam tekanan besar. Bersambung.